Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Kembali lagi bersama aku. Di sini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang ditulis oleh Lakon Story berjudul Kuntilanak Narsi. Untuk teman-teman yang baru gabung, silakan dengarkan dulu cerita dari part awal sampai part terakhir. Dan jangan lupa untuk kamu yang sudah setia mendengarkan, untuk dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk tuliskan pendapat kalian ya tentang beberapa cerita yang udah kalian dengerin. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Keesokan harinya aku terbangun, tentu saja dengan sekujur tubuh yang terasa sakit semua, bahkan di bagian hidungku. Pagi itu juga ada sisa darah yang mengering, menandakan jika kemarin malam aku memang telah diserang habis-habisan oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Mengetahui hal itu, aku pun sedikit lebih lega karena kini aku tahu siapa sebenarnya yang akan aku hadapi dan apa saja yang harus aku persiapkan. Dan benar, setelah memberi sarapan kepada Wulan dan memastikan jika tubuh fisik Wulan baik-baik saja, aku pun berpamitan pergi untuk mencari bantuan agar semua masalah ini bisa segera teratasi. Di situ sebelum aku pergi, tentu saja aku berkunjung ke rumah Mbak Yuli, sembari menitipkan Wulan agar setidaknya selama aku pergi, Wulan bisa sekedar dicenguk agar dia tetap dalam kendali. Dan kenapa saat itu aku tidak memindahkan Wulan ke tempat yang lain? Karena perlu kalian tahu, jika Wulan waktu itu aku pindahkan, besar kemungkinan sosok setan perempuan tersebut akan tetap mengikuti Wulan dan bisa membahayakan semua orang. Karena asal kalian tahu, yang mengganggu Wulan hingga sepertinya menyebabkan Bu Lastri meninggal ternyata adalah sosok makhluk halus yang memiliki energi yang berbeda dari yang pernah kutemui sebelumnya. Dan singkat cerita, akhirnya waktu itu aku pun pergi meninggalkan Wulan untuk mencari bantuan dengan besar harapan agar semua gangguan ini bisa segera diselesaikan. Pukul 21 malam. Terima kasih ya Mbak Yuli sudah mau jagain Wulan selama saya pergi tadi, ucapku kepada Mbak Yuli yang malam itu sampai aku kembali. Ternyata beliau masih ada di rumah Bu Lastri menjaga Wulan sampai ketiduran. Oh iya Pak, gak apa-apa, namanya juga tetangga. Loh, Bapak sudah kembali toh? Maaf gak denger, aku tadi ketiduran, jawab Mbak Yuli. Seharian tadi gimana Mbak keadaan Wulan? Tanyaku. Seharian tadi Mbak Wulan cuma tidur Pak. Sekitar jam 11 tadi dia sempat bangun dan sudah ku siapin makanan, terang Mbak Yuli. Oh iya Mbak, ucapku sambil mulai kembali duduk di sofa yang ada di ruang tamu rumah tersebut. Anu Pak, radionya dari tadi bunyi sendiri, padahal baterainya gak ada, dan sudah aku cabut juga kabel colokannya. Ibu Mbak Yuli polos sembari berjalan pelan menghampiriku. Memang semua ini sepertinya ada hubungannya dengan radio itu deh Mbak, ucapku pelan. Namun untungnya belum selesai aku dan Mbak Yuli berbicara, malam itu suami Mbak Yuli tiba-tiba datang bersama beberapa orang yang tinggal di kampung itu. Pak Wiro, para tetangga sudah saya ajak ke sini sesuai permintaan Bapak, ucap suami Mbak Yuli sambil terlihat mempersilahkan beberapa orang itu masuk ke dalam rumah Mbak Lastri. Loh Mas, kamu dari mana? Sahut Mbak Yuli kebingungan. Tadi sebelum Pak Wiro bangunin kamu, Pak Wiro nyuruh aku ngajak beberapa warga di sekitar untuk mengaji bersama di rumah ini. Kamu sih tidur mulu, jadi gak tahu apa-apa deh, jawab suami Mbak Yuli sambil mengeluarkan satu persatu kursi yang ada di rumah itu dan mulai menggelar beberapa tikar. Mengetahui hal itu, aku pun seketika tersenyum sembari melihat kegiatan beberapa warga itu. Alhamdulillah, warga di sini semuanya baik.
Semoga Wulan bisa sembuh agar arwah Mbak Lastri bisa segera tenang. Ucapku dalam hati sambil sesekali melirik ke arah jam dinding yang waktu itu mulai menunjukkan pukul 10:30 malam. Dan singkat cerita, setelah semua persiapan kami telah selesai, beberapa warga pun mulai duduk bersila, melingkar, ditambah dengan Mbak Yuli yang juga terlihat menyiapkan kopi dan teh yang ada di dapur rumah itu. Namun sayangnya, belum selesai aku ikut mempersiapkan diri, malam itu pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya potongan rambut yang tercecer-cecer di beberapa bagian lantai rumah itu. Sepertinya dia merasakan jika aku akan melakukan pengusiran, pikirku dalam hati sambil aku yang mulai ikut duduk dan mulai mengaji bersama dengan beberapa warga yang sudah menanti. Hingga akhirnya kami pun mulai mengaji bersama-sama dengan maksud mendoakan almarhum Mbak Lastri dan memohon pertolongan agar semua masalah ini bisa segera aku selesaikan. Dan puncaknya sekitar pukul 12:30 dini hari. Suhu di rumah yang sebelumnya dingin, waktu itu tiba-tiba terasa panas tidak karuan. Dan tidak hanya itu, Wulan yang seharinya hanya tertidur pulas, waktu itu juga tiba-tiba terdengar merintih kesakitan. Mengetahui hal itu, aku pun akhirnya menyudahi acara malam itu dan mempersilahkan beberapa warga untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Mas, sepertinya sudah cukup. Sekarang yang lain boleh pulang, wes. Tapi kamu dan beberapa orang tetap di sini ya, Mas. Saya mau minta tolong bantuin aku ngurus Wulan. Ucapku kepada suami Mbak Yuli yang waktu itu memang sudah banyak membantuku. Namun anehnya bukannya pulang. Waktu itu seluruh warga benar-benar ingin tetap tinggal dan ingin membantu proses penyembuhan Wulan. Mengetahui hal itu, hatiku pun kembali tersentuh melihat seluruh warga yang ada di lingkungan rumah almarhum Mbak Lastri ini benar-benar sangatlah guyup, rukun, dan baik hati. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun mulai membicarakan maksud dan tujuan yang sebenarnya akan aku lakukan. Jadi begini bapak-bapak, pertama saya mohon maaf jika Bu Lastri selama hidupnya punya kesalahan ataupun yang lainnya. Dan jika Bu Lastri masih memiliki hutang, silahkan bilang ke saya, karena saya adalah adik kandung dari Bu Lastri. Jadi insya Allah saya akan menanggungnya. Selanjutnya saya ingin meminta bantuan untuk membantu proses penyembuhan Wulan, anak dari Bu Lastri. Wulan sepertinya sedang sakit non-medis, jadi mohon bantuannya ya Pak. Sesaat lagi saya akan usir makhluk halus itu. Ucapku mantap karena saat itu aku benar-benar sudah merasakan kehadiran perempuan tersebut sembari pandanganku yang sesekali kuarahkan. Ke arah luar rumah yang memang saat itu aku melihat ada perempuan yang sedang berdiri menatapku, yang sepertinya sosok perempuan tersebut adalah sosok perempuan berambut panjang yang sudah mengganggu Wulan. Sosok tersebut terlihat berdiri tepat di luar rumah dan menghadap ke arahku dengan tatapan matanya yang tidak begitu jelas terlihat. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tetap menenangkan diri, mengingat saat itu persiapanku lahir dan batin bisa dikatakan benar-benar lebih siap daripada sebelumnya. Dan singkat cerita, akhirnya Wulan pun digotong oleh beberapa orang ke arah ruang tamu rumah tersebut dengan keadaan Wulan yang terlihat sedikit menangis dan ketakutan. "Jangan Pak, jangan, aku gak apa-apa, aku mau diapain?" rintih Wulan dengan sesekali menangis memohon. Namun sayangnya belum sampai Wulan di posisi yang memang aku harapkan. Malam itu Wulan yang sebelumnya menangis merintih, waktu itu tiba-tiba menjerit histeris dengan sesekali berteriak memberontak. Mengetahui hal itu, beberapa warga pun sigap menenangkan Wulan dengan aku yang mulai membaca doa, ditambah segenap pengetahuanku seputar hal gaib, agar sosok setan yang mengganggu Wulan bisa segera keluar dari tubuhnya. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu, para warga lain pun juga bersama-sama terlihat berdoa yang akhirnya membuat prosesi penyembuhan Wulan waktu itu berjalan dengan cukup lancar. Malam itu anehnya tanpa adanya perlawanan sama sekali, Wulan benar-benar bisa segera tenang dan tersadar dari tingkah anehnya.
Hal itu tentu saja seketika membuat aku sedikit keheranan. Bagaimana bisa sosok perempuan yang kurasakan sebelumnya memiliki energi yang sangat kuat? Waktu itu bisa dikeluarkan begitu saja. Di situ aku benar-benar merasa keheranan, yang akhirnya aku pun seketika teringat dengan radio tua. Karena sejujurnya, waktu itu aku merasa ada sesuatu yang janggal dengan semua kejadian yang ada. "Sebentar, Mbak Yuli, tolong ambilkan radionya, Mbak," teriakku. Namun anehnya setelah beberapa lama aku menunggu Mbak Yuli mengambilkan radionya untukku, waktu itu Mbak Yuli tak kunjung kembali ke arahku. Dan karena pikiranku yang juga mulai tidak karuan, akhirnya aku pun menghampiri Mbak Yuli yang memang sempat kusuruh untuk mencari radio tadi. "Gimana, Mbak?" ucapku yang saat itu masih melihat Mbak Yuli yang mondar-mandir di beberapa sudut bagian rumah Mbak Lastri ini. Radionya kok gak ada ya, Pak?" ucap Mbak Yuli sambil matanya yang terus melihat ke arah kanan dan kiri. Mengetahui hal itu, tubuhku seketika lemas dengan perasaan yang terbilang cukup kecewa. Dugaanku ternyata benar. Sepertinya bukan perempuan tersebut yang tadi berhasil ku keluarkan, ucapku dalam hati sambil kembali berjalan ke arah Wulan yang saat itu sudah sadarkan diri. Pak Wiro," rintih Wulan sambil seketika menangis terseduh-seduh. "Iya nak, semuanya sudah berakhir," ucapku menenangkan dengan tanganku yang perlahan membelai rambut Wulan. "Dia bilang akan kembali, Pak. Aku takut," ucap Wulan pelan. Mendengar hal itu, aku pun seketika mencoba kembali menenangkan sembari tersenyum menandakan jika semuanya akan tetap baik-baik saja. "Terserah dia mau kembali atau tidak. Yang jelas sekarang kamu sudah aman. Setelah ini kamu jangan sampai bolong sholatnya ya nak. Di rumah ini seringlah mengaji. Nanti akan kubuatkan pagar gaib juga agar semuanya tetap baik-baik saja," ucapku sambil tetap memandang Wulan agar dia tetap merasa tenang. Dan singkat cerita, setelah semuanya selesai, akhirnya semua orang yang ada di rumah itu waktu itu satu persatu berpamitan pergi. Dan begitu juga dengan keluarga Mbak Yuli. Waktu itu aku benar-benar banyak mengucapkan terima kasih karena mereka telah banyak membantuku dalam menyelesaikan masalah yang telah dialami oleh Wulan. Dan kini kejadian waktu itu, rumah yang kini telah ditempati oleh Wulan tersebut sudah dibilang cukup baik dari sebelumnya. Bagian-bagian rumah sudah terlihat dicat ulang agar terlihat lebih segar dan terlihat lebih baru. Dan tidak hanya itu, beberapa tanaman liar pun juga sudah ditebang dan diganti dengan tanaman yang lebih baik. Dan puncaknya, setelah hampir 1 tahun lamanya, Wulan pun terlihat sudah baik-baik saja dan tidak pernah mengalami kejadian yang seperti sebelumnya. Bahkan perasaanku juga cukup lega setelah aku mengetahui waktu itu Wulan juga sudah bekerja seperti biasanya. Dan akhir cerita. Kini semua pengalaman itu akhirnya menjadi sebuah cerita keluarga yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja. Meskipun misteri tentang kemana hilangnya radio tua dan misteri tentang sosok perempuan berambut panjang tersebut masih belum bisa menemui titik terangnya, aku sudah cukup puas mengingat keadaan Wulan yang kini sudah seperti orang-orang pada umumnya. Semoga dengan adanya cerita ini bisa menjadi pelajaran ya, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Terima kasih ya teman-teman, semoga cerita ini bisa menemani hari-hari kalian ya. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.